Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ini vice versa ya, atau kebolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi, kali ini temanya berjudul yang akan hadir di bulan Februari 2022 ya. Kita lihat yang akan hadir, yang datang gitu kah? Yang menghampiri kamu di Februari tahun 2022. Oke, kita mulai. Wah, di sini aku lihat ya, yang akan hadir di Februari ini tuh adalah orang yang mungkin nggak kamu sangka-sangka. Ya bisa aja nih orang, ya, entah seseorang, entah orang-orang, atau memang sesuatu yang kamu nggak duga-duga gitu. Kamu mungkin akan merasa ajaib banget gitu ya. Kok bisa? Kok bisa orang seperti ini hadir di Februari gitu. Ya entah memang kamu ngerasa sebenarnya orang ini tuh ada menyebalkannya, atau mungkin ini ada energi orang yang ya mungkin pernah bikin kamu kecewa gitu. Karena aku ngelihat ada orang yang benar-benar pernah bikin sakit hati, tapi di Februari hatinya luluh gitu. Hatinya kayak tersentuh, terus kayak ya pengen hadir di hidup kamu bulan Februari tahun ini ya. Kan di sini aku ngeliat nih yang tadinya surem ya, gelap gulita, tapi tiba-tiba bercahaya, terus ya putih gitu ya. Kayak orang ini yang tadinya nggak pakai hati nurani ya, pada akhirnya bisa gitu pakai hati nurani. Mungkin dia udah tersentuh dengan kamu, hatinya sudah tersentuh oleh kamu, entah karena memang cinta, memang karena rindu, atau dia merasa ya kayaknya ada rasa bersalah gitu. Jadi kalau orang merasa bersalah gitu kan, ya akhirnya orang ini pakai hati banget gitu. Jadi kayak menyerahkan hatinya ke kamu. Mungkin ya ternyata cinta itu bisa mengalahkan ego. Ternyata cinta itu bisa mengalahkan kerasnya hati dia gitu ya. Karena aku ngerasain ini ada sense orangnya keras, atau memang ya orang yang kejam. Beberapa dealing sama orang seperti itu. Makanya kayak nggak nyangka gitu kok Februari ya dia tuh bisa mencurahkan kasih sayangnya ke kamu. Dia kayak menyayangi kamu gitu. Dia kayak cinta gitu sama kamu, memberikan cintanya ke kamu. Contoh ya, entah menyapa kamu, entah komunikasi, atau ya beberapa bisa ketemu. Mungkin karena ini juga ya, bulan Februari kan bulan kasih sayang, jadi ya bucin-bucinan gitu. Ya beberapa seperti itu, aku ngerasain sense itu kak. So ada orang yang tadinya kamu nggak yakin, nggak percaya, ternyata kejadian ya. Dia bisa juga gitu akhirnya hubungi kamu atau ketemu. Ini bisa siapa aja. Yang jelas di Februari dia fokus banget ke kamu. Dia kayak orang yang ya mungkin dia rasa kamu layak untuk diberi kasih sayang. Mungkin dia rasa Tuhan udah ngetuk hatinya. Jadi yang maha kuasa mungkin udah membolak-balikan hatinya. Terus ya ini beberapa tertuntun gitu. Mungkin ada para malaikat, ada spirit guide, malaikat penjaga. Apalagi kalau kalian punya koneksi yang dibawa dari kehidupan masa lalu sebelum kehidupan sekarang.
ya itu kan leluhur juga ikut menuntun dia menuju kamu. Ini energinya spiritual ya. And then ketika dia hadir ya tingkahnya aneh. Ini beberapa ya dia mau aja menunjukkan batang hidungnya, tapi dia malu-malu atut ya, malu-malu takut. Ini kan ada yang mungkin ngerasa bersalah. Jadi kayak ya namanya orang salah kan takut ya, rada-rada gimana ya, egonya kena, gengsinya kena, mentalnya juga kena, jadi kena mental banget gitu. Tapi ya gimana ya, udah cinta gitu, udah kangen banget, jadi ya meskipun kikuk, meskipun kaku ya mungkin aja beberapa kalian bisa dihampiri orang ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang menghampiri kamu orangnya lelet parah ya. Orangnya lambat, lelet banget gitu. Makanya aku ngerasa bisa aja orang yang kamu gak sangka-sangka gitu. Ya orang kayak gini apa iya, apa mungkin gitu. Cuma kan di situ ada kartu tentang keajaiban. Ya mungkin semesta udah bekerja gitu, menggerakkan orang ini ke kamu. Ini tuh kalau aku lihat ya ada sih yang memang hadir di hidup kamu karena mau prioritaskan kamu. Ada yang memang mungkin mau seriusnya ke kamu gitu. Tapi ini ya beratnya ada faktor ya, kayak misalnya orang lain, atau ada faktor pihak lain kayak keluarga, punya keluarga, atau ada faktor tentang uang ya. Mungkin beberapa orang yang hadir di hidup kamu beda-beda tujuannya. Ada yang memang mau menyayangi kamu, ada yang memang mau ya kayak nyusahin hidup kamu. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang benar-benar ini sih ke kamu ya, yang benar-benar positif. Jadi kalau kamu rasa ada orang yang benar-benar tulus ya, itu sih yang kamu terima. Tapi kalau yang banyak drama ya mending nggak usah diterima. Tapi kembali ke kalian ya, soalnya aku ngelihat ini tergantung kaliannya. Kalau memang masih ada cinta ya, meskipun banyak episode drama ya, mau gimana ya, cinta kan. Kan sayang gitu, namanya cinta namanya sayang ya. Kembali ke diri masing-masing aja, apalagi kalau memang sama-sama masih punya rasa ya. Bisa aja kalian ini ada yang kayak benar-benar baikan gitu, memperbaiki hubungan atau relasi kalian, koneksi kalian membaik gitu. Terus aku ngelihat ini tuh orang yang udah kamu ikhlaskan juga ada ya. Sebenarnya kamu udah ikhlaskan orang ini, dia mau datang atau enggak kamu kayaknya udah ya udahlah terserah gitu. Tapi saat kamu ikhlas ya, energi dia akhirnya menghampiri kamu. Jadi ini kayak mungkin buah dari keikhlasan kamu sekaligus buah dari kesabaranmu gitu ya. Dan aku ngelihat di sini dia kayak benar-benar udah pakai hatinya yang murni ya, entah siapa ini. Ada yang benar-benar ya udah pakai hati nurani gitu, memang pengen memperbaiki hubungan dengan kamu, saking udah merasa bersalah banget ya. Ini ada juga mungkin teman kamu, ada juga rekan kamu ya, entah rekan kerja atau apa, itu mau hadir lagi di hidup kamu. Atau ya entah ini kamu udah kenal atau udah pernah jadi partner kamu gitu. Jadi ada mungkin yang menawarkan hubungan lagi dengan kamu atau menawarkan kerjasama dengan kamu, beberapa gitu. Tapi orang ini ya, entah siapa, kalau dia hadir di hidup kamu bisa aja dia udah punya pilihan lain atau kamunya udah ada pilihan lain gitu. So ya, entah kamunya atau dianya ketika benar-benar komunikasi atau ketemu ya, ada yang bingung gitu, ada yang ngerasa juggling, gimana ya, aku pilih siapa ya. Gitu. Bisa aja ini kamu ngerasa kayak aku pilih ini atau itu ya, atau di pihak dia aku pilih kamu atau yang lain itu. Nah ada sih yang kayak gitu, jadi ya juggling aja gitu, bingung ya. Orang ini mungkin aja pelin-pelan gitu, makanya kalau dia hadir
ya kikuk gitu, kaku, kayak orang yang gak jelas ya. Mungkin say hello doang, mungkin hanya menunjukkan batang hidungnya di WhatsApp kamu ya. Tiba-tiba kontaknya ada, atau tiba-tiba ya ada gitu akunnya muncul di sosmed kamu ya, entah mau berteman sama kamu di sosmed, atau ya ini kan ada yang manipulatif ya. Kayak orang yang apa ya, menggunakan nomor-nomor gak jelas atau menggunakan akun-akun gak jelas gitu. Nah, ini bisa lebih dari satu ya, pengen ngasih cinta buat kamu. Jangan-jangan ada orang yang udah kamu kenal, terus ada lagi yang lain gitu. Jadi yang lama, yang baru menghampiri kamu. Tuh, kamu akan hidup dengan beberapa pilihan. Ada sih yang memang mau memprioritaskan kamu, tapi ada yang kayak cuma main-main gitu loh. Aku kangen nih sama kamu, tapi habis itu aku nggak tahu harus ngapain lagi. Tapi ada juga yang memang ya udah aku muncul nih, tapi silaturahmi aja dulu, ke depannya jalani aja dulu. Ya, tapi ujungnya dia fokusnya ke kamu. Ada yang kayak gitu. Makanya ya, ada yang lelet orangnya. Itu. Dan di Februari, ini beberapa kalian punya energi healing ya. Jadi kayak teman-temanmu atau keluargamu atau siapa gitu ya, orang yang kamu kenal, bisa aja nyariin kamu karena merasa kamu tuh orangnya memberikan ketenangan ya. Kamu mungkin orangnya memberikan ketenangan batin. Jadi entah ada temanmu yang bermasalah, entah ada temanmu yang butuh tempat cerita, tempat curhat, itu akan datang ke kamu gitu. Atau orang yang udah kamu kenal, ternyata dia tuh hidupnya nggak bahagia dengan siapa gitu, atau dia nggak bahagia tanpa kamu, akhirnya dia datang lagi gitu, berkeluh kesah sama kamu, dia butuh kasih sayangmu. Gitu. Ini ada orangnya yang sebenarnya belum dewasa ya, masih emosional, sensasional ya, sensitif gitu. Tapi sebelum orang itu datang, ya intuisi kamu udah bekerja. Kamu mungkin dapatkan mimpi sebelum dia datang. Jadi kalau kamu mimpi nih, tiba-tiba mimpin siapa, ya itu petunjuk juga buat kamu. Itu alarm gitu, dia mau datang. Jadi siap-siap gitu. Kan kita nggak tahu ya, bisa aja tiba-tiba dia menemui kamu di media sosial, tapi bisa juga ya ada yang ketemu langsung ya, cilokba gitu, tatap muka. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kalau aku lihat ya, di Februari, kalau misalnya kamu punya problem, punya masalah, atau kamu punya kesakitan, kekecewaan, itu akan sembuh ya di Februari. Aku ngelihat seperti itu. Jadi misalnya kamu punya rasa sakit, atau memang kamu sakit apa gitu ya, mudah-mudahan Februari kamu sembuh. Jadi afirmasi yang positif aja, berharap yang positif gitu. Tapi bisa juga ini yang hadir di Februari nyariin kamu karena dia udah ngerasain sakit banget gitu ya kalau nggak bersama kamu, atau memang orang ini beneran sakit, beneran jatuh banget hidupnya, beneran jatuh banget mentalnya, atau dia merasa nggak kuat gitu menjalani hidup kalau nggak deket kamu gitu ya. And then ya ini sih ada orang lama, ada orang baru ya aku lihat. Tapi ada juga salah satunya orang yang belum dewasa. Jadi ya gitu. Kalau dia hadir tuh banyakan menye-menye ya. Jadi ada orang yang dia bisa hadir tanpa tujuan yang jelas, tapi cintanya itu udah jelas buat kamu gitu. Karena aku ngeliat di sini ada seseorang yang sebenarnya dia belum bisa juga menjanjikan apa-apa sama kamu, tapi cintanya itu udah ke kamu. Kayak apa ya, misalnya dia pengen bilang nih, kalau aku hadir di hidup kamu ya, dan kamu rasa aku ini kayak main-main, kayak datang pergi, itu sebenarnya bukan kamunya yang buruk gitu, tapi ya akunya aja gitu yang masih belum siap untuk
menjanjikan sesuatu ke kamu. Jadi ya orang kayak gini, dia kadang kan bisa hilang tuh ya, atau kalian tiba-tiba bisa nggak komunikasi. Tapi kalau dia hadir lagi, itu tandanya dia belum siap kehilangan kamu. Dia belum rela lepaskan kamu. Nah, seperti itu. Dan di sini semesta bilang ya, nggak perlu khawatir juga, walaupun energi dia menyebalkan gitu ya, datang pergi. Karena di sini semua akan baik-baik aja, ya, semua akan baik-baik aja. Kamu nggak perlu khawatir karena intuisi kamu itu udah lebih tajam kok dari sebelumnya. So, kalau misalnya ada orang yang hadir di hidup kamu, itu sebenarnya udah mampu kamu seleksi dengan baik menggunakan intuisimu. Karena ya semesta udah ngasih energi gini, kayak intuisi kamu tuh tajam banget untuk mendeteksi mana orang-orang tulus, mana orang-orang modus. Meskipun kamu dealing sama orang yang lelet lah, lambat lah, nggak jelas, tapi ya kalau dia masih diizinkan hadir di hidup kamu, ya berarti masih ada sesuatu yang bisa dijadikan pembelajaran buat kamu. Dalam artian ya ada aja kan dampak positifnya gitu. Meskipun ya kadang rasa males gitu, sedih, sakit lah, atau ya nggak enak lah gitu. Tapi ya masih ada mungkin efek positif yang bisa kamu rasakan. Gitu ya. Oke, aku lanjut. Wah, ini tuh ya beberapa kalian kamu akan mendapatkan pesan cinta ya. Mungkin ada yang cinta gitu sama kamu atau suka sama kamu ya. Bisa aja dia, tapi bisa juga yang lain. Jangan-jangan ada lebih dari satu orang yang suka sama kamu ya. Karena aku ngeliat di sini energi shining, you are awesome ya. Kamu luar biasa banget mungkin di Februari. Entah kamu bersinar di Februari. Jadi ada yang memperhatikan kamu terus ya. Ada yang suka, kagum. Jangan-jangan ada yang mau nembak kamu ya. Ada yang mau nembak gitu, dar. Terima nggak ya? Tapi ada yang lain. Nah, itu siapa tuh yang ada yang lain ya? Bisa dia, bisa kamu. And then di sini pendirian kamu ya diuji gitu, komitmen kamu diuji. Jadi semua orang yang datang ke hidup kita ada sih yang dampaknya positif, tapi kan ada juga yang negatif. Jadi kamu harus bisa bedakan. Ini yang datang ini apa ya? Ini siapa ya? Ini bagus nggak ya? Gitu. Ini datang hanya sebagai godaan atau enggak gitu, karena aku takut tergoda. Ya gue udah fokus nih mau move on, gue udah mau fokus melepaskan, tapi orang ini datang dan menggoda banget. Ya kamu diuji sih di situ, kamu kuat nggak dengan komitmenmu. Misal ya, kalau mau komitmen move on ya move on gitu, kalau mau komit fokus kerja ya fokus kerja. Jangan biarkan orang-orang menyebalkan itu menggoda kamu dan merusak semuanya. Gitu kan. Mungkin ada yang kamu fokuskan di Februari, entah fokus mau kerja, bisnis, uang, fokus keluarga, atau fokus ke siapa ya. Ya hati-hati dengan godaan gitu. Tapi ada juga yang memang belum tentu godaan ya. Makanya tadi di situ kan dibilang gunain intuisimu. Sebenarnya intuisi kamu udah dipertajam ya. Energi intuisi kamu tuh udah dipertajam banget oleh semesta. Jadi kayak kamu harus peka. Orang ini tuh hadir buat apa? Bisa aja kan ada yang memang dia mau membereskan sesuatu sama kamu atau mau menyelesaikan sesuatu sama kamu. Mungkin ada yang mau dia sampaikan, kayak ya bisa aja ada di sini yang miskomunikasi, komunikasinya nggak bagus. Terus ada yang mau mengklarifikasi sesuatu, kayak aku mau cerita nih, aku kayak gini waktu itu, maksud aku tuh gini, nyakitin kamu tuh karena aku begini begitu. Atau ada yang mau minta maaf lah, atau ya ada yang mau menjelaskan ini dan itu ke kamu. Jadi ya kita boleh sih melindungi diri kita ya dari energi toksik, tapi kita juga jangan sampai mengikuti ego ya, karena nggak semua yang datang itu toksik. Harus pintar-pintar disaring ya.
Oke lah. Ya. Ini ada orang yang mau jujur sama kamu di Februari. Kayak misalnya, aku tuh aku sayang sama kamu nih. Aku suka sama kamu. Nah, mau jujur tuh dianya. Atau ya itu kan ada orang yang pakai topeng ya. Mungkin dia selama ini nggak terbuka sama kamu. Kalau kamu yang diinginkan ya. Ya mungkin beberapa kalian di Februari orang ini tuh akan hadir buat kejujuran itu. Nih ada yang mau menyatakan cinta, ada yang mau menyatakan kerinduan. Terus ada yang mau mengapresiasi kamu, menghargai kamu. Mungkin temanmu, keluargamu, rekan kerjamu, atau dia akan mengapresiasi kamu di Februari. Menghargai kamu gitu, ya. Kayak, ya benar-benar ini sih kamunya. Mungkin terlihat bersinar ya, di Februari. Terus, apa ya? Di Februari, kamu juga diberikan energi kesabaran lagi, ya. Entah apa mungkin yang terjadi di Februari. Misal, kamu berharap seseorang yang itu yang datang, tapi ternyata yang datang seseorang yang lain. Itu tandanya kesabaran kamu harus diuji lagi. Kamu harus sabar lagi, mungkin doamu dijawab di waktu berikutnya. Harapanmu terwujud mungkin di waktu berikutnya. Ya bisa tentang seseorang, bisa tentang sesuatu ya. Jadi ya meskipun ada kabar bagus ya, meskipun ada kabar menyenangkan, tapi kan ada juga di sini kayak energi supaya kamu di Februari lebih sabar lagi. Mana tahu nanti ada yang mengecewakan, ada yang menyebalkan ya, harus lebih sabar. Gitu. Cuma ini di Februari ada energimu kayak apa ya? Kalaupun misalnya apa yang kamu inginkan atau seseorang yang kamu inginkan ternyata belum bisa ada di hadapan kamu, di sini kamu nanti akan diberikan energi kayak semacam petunjuk ya, kenapa orang itu belum bisa hadir gitu. Maksudnya mungkin kalian ya beberapa kan pengen gitu, entah ada seseorang yang benar-benar diharapkan banget bertemu di Februari atau setidaknya komunikasi. Nah, kalau misalnya itu belum terwujud, nanti kamu akan diberikan petunjuk gitu, melalui intuisimu lagi, melalui mimpi kah, atau ya kamu akan ngerti gitu, oh kenapa ya dia belum hadir, oh ternyata begini. Atau bisa aja kamu nanti tiba-tiba tahu kabarnya, ternyata dia itu tidak baik-baik aja, oh ternyata dia belum membereskan urusannya tentang hal lain, tentang orang lain atau apa. Dan meskipun kayak gitu, kamu kan masih bisa tuh mendapatkan kebahagiaan sama yang lain, atau kamu bisa dapat kasih sayang dari yang lain. Nah, tapi ya tetap aja kamu di situ kayak orang yang ya udah deh, sabar lagi deh gitu. Kamu kayak nggak mau terburu-buru buka hati sama yang lain. Kamu kayak nggak mau terburu-buru fokus ke yang lain. Karena aku ngeliat di sini kalian ada yang koneksinya masih lanjut gitu. Jadi kayak semesta bilang, ya lu ikutin aja gitu intuisi ya. Kalau memang lu rasa belum siap ke yang lain, atau ya lu ngerasa suatu saat masih ada nih kelanjutan sama dia, ya itulah jawabannya gitu ya. Jadi kamu kayak orang yang kalau kamu ketemu orang lain nih, atau kamu ketemu siapa, kamu lebih kayak ya masih fokusnya ke dia. Contoh, kamu pengen memadu kasih sama siapa, kamu pengen ke siapa gitu, kamu tiba-tiba nanti dapat hentakan energi kayak jangan dulu deh, jangan dulu sama yang lain, atau udah jangan dulu megang-megang ke yang lain, kayaknya dia tuh masih ada deh kelanjutannya sama aku. Atau kamu tuh kayak kasihan aja gitu sama dia ketika kamu harus buka hati ke yang lain gitu. Jadi kayak energi apa ya, ya mungkin kamu ngerasa ya gue berhak bahagia nih kalau nggak sama lo, ya yang sama yang lain gitu kan. Tapi ketika kamu berhadapan sama yang lain, kamu kayak ngerasain hentakan energi, kamu kayak kasihan gitu, janganlah gitu, aku masih sayang sama dia. Aku nggak mau megang orang lain yang ini, aku nggak mau ke yang lain ini. Nah kayak gitu. Jadi nanti buah kesabaran kamu ya pasti ada hasilnya sih. Beberapa kalian ini kan pada akhirnya bisa sih kayak union gitu, atau ada yang bersatu. Karena di sini ada physical thoughts ya,
Kalau kamu selama ini hanya berharap komunikasi, ternyata nanti semesta ngasih sebuah pertemuan. Jadi kalau kamu tahan uji, tahan kesabaranmu lagi ya, mungkin ada sih pertemuan yang langsung dikasih. Jadi nggak sekedar komunikasi doang, ya. Gitu loh, Ciao Bella. Nobita ya. Aku lanjut. Hmm, Oke. Ini kan ada orang yang hadir ke kamu, malu-malu penakut gitu kah? Atau ya dia tuh sebenarnya mau berubah menjadi lebih baik atau benar-benar udah berubah menjadi lebih baik. Tapi dia merasa untuk merubah keadaan menjadi lebih baik itu nggak mudah. Contoh ya, kan aku udah bikin salah dan memperbaiki semuanya itu nggak mudah ya. Itu ini ada loh, entah orangnya player, pemain, atau orangnya pernah mempermainkan kamu gitu. Tapi di sini egonya mati ya. Egonya yang mati. Ya dia juga heran, kok aku jadi males ya berpetualang, kok jadinya pengen ke kamu. Nah seperti itu. Mungkin karena dia ngelihat kamu yang paling connect sama dia, atau beberapa kalian ini sukses gitu ya, berhasil hidup kamu di Februari. Jadi dia ngerasa ya lebih aman, lebih nyaman, lebih terjamin kan sama kamu gitu. Tapi ya hati-hati ya. Mana tahu yang hadir itu parasit ya, maunya untung doang. Tapi ini ada beberapa kalian yang orangnya bagus sih, karena ini ada perubahan dan ini ada kebahagiaan ya. Jadi ya mudah-mudahan orang itu yang positif ya, yang udah lebih positif. Tapi kalian di sini yang memang fokusnya mau move on, bisa beneran move on ya, gitu. Tapi kalau memang semesta belum ngasih energi move on ya, mungkin ada lagi pembelajaran, ada lagi karma yang harus dibayar, atau ya masih ada mungkin kesempatan kamu menyelesaikan koneksi kamu sama seseorang itu, gitu loh. Oke, minum dulu sana. Nih, Februari tentang pertumbuhan jiwa ya. Jiwamu bertumbuh di Februari. Nah, ini muncul lagi energi healing. Kayaknya banyak ya mungkin yang nyari kamu di Februari. Aku ngeliat gitu. Kayak entah mereka memang udah menemukan energi kamu tuh bersinar kah, atau ya namanya kamu sering nyari pencerahan di tarot atau gimana, kamu kan auranya positif, jadi orang kayak pengen curhat gitu sama kamu. Aku ngerasain itu dari tadi sense-nya ya. Kemudian ini di Februari kamu bisa aja menemukan kebenaran. Contoh kebenaran apa? Ya kebenaran tentang sesuatu atau seseorang. Misal, aku pengen tahu deh, aku tuh bersatu nggak ya sama dia? Aku jodoh nggak ya sama dia? Dia ke orang lain atau ke aku? Nah, Februari kamu akan tahu. Di sini Februari beberapa kalian membuat keputusan yang besar. Move on atau tidak? Move on nggak ya? Move on nggak? Move on atau tidak? Nah, seperti itu. Tapi aku ngelihat di sini ya beberapa kalian memang takdirnya move on, tapi ada juga yang memang apa ya? Masih ada mungkin ya misi jiwa yang belum terlaksana di sebuah koneksi antara kamu sama dia gitu ya. Kayak aku lanjut ya. Wah, ini tuh di Februari kamu mungkin makin kreatif ya, makin jelas gitu arah hidup kamu. Karena aku ngelihat Februari mungkin kamu makin mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya. Kamu makin spiritual. Kamu tuh menikmati hidup. Kamu kayak menerima keadaanmu. Jadi kamu tuh menerima dirimu gitu. Jadi kalau kita udah menerima diri sendiri, menerima keadaan, kamu enjoy gitu ya, menikmati hidup banget. Kamu fokus terhadap hubunganmu dengan dirimu sendiri, hubunganmu dengan jiwamu, dan hubunganmu dengan Tuhan gitu. Jadi ya ini spiritual banget ya. Ya beberapa kalian
nggak nggak terburu-buru gitu sih mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil ini lumayan besar ya, keputusannya besar banget itu. Terus ini ada orang yang energinya masih memusatkan perhatian ke kamu gitu. Maksudnya ada seseorang yang fokusnya itu masih ke kamu. Jadi kamu cuek, kamu bodoh amat, energinya itu sebenarnya masih mau ke kamu. Jadi ya nggak mudah sih ya. So santai aja gitu, relax gitu ya. Kalau mau melepaskan, mau move on, karena ya kalau memang ini ada koneksi yang strong gitu ya, yang kuat, itu nggak mudah memang ya. Energi itu pasti mau kadang datang lagi. Tapi kalau kamu relax, kamu enjoy, ya jadinya kayak biasa aja gitu. Nih, kamu bisa aja ada kontak batin lagi sama dia. Ada kontak batin lagi. Kayak apa ya istilahnya? Kamu bakalan dengar sendiri dari batinmu gitu. Orang ini mau bicara apa ke kamu. Contoh, misal kamu tuh lagi sibuk atau kamu nggak ngapa-ngapain juga ya, tapi kamu ngerasain orang ini kayak bicara di batinmu, atau tiba-tiba ya masih ada sesak dada itu ya, dadamu masih sesek mungkin, atau kamu kayak ngerasa ya ada itu kontak batin lagi dengan dia. Nah habis itu kamu menyendiri, terus kamu dengar lagi tuh batinmu tentang apa yang dia bilang gitu lewat batin kamu ya. Ini ada ucapan dari batin ke batin. Jadi seseorang menyampaikan telepati ke kamu, seseorang nyampein isi batinnya ke kamu. So aku ngelihat nanti kalau misalnya kamu lagi ngapain juga atau kamu lagi sama siapa, nanti ada kok saat-saat kamu tuh jadi tiba-tiba pengen menyendiri lagi karena kamu ngedapetin energi seseorang itu yang kontak batin sama kamu. Misal ya, kamu lagi sibuk atau kamu lagi jalan sama siapa, tapi ada aja sih nanti waktu-waktu kamu tiba-tiba kayak udah pengen pulang aja, pengen sendiri aja lah di kamar atau menyendiri aja, atau ya ada gitu saat-saat kamu nggak mau diganggu karena ya dia telepati terus ke kamu. Telepati itu ya gitu, dia ngomong dari batinnya ke batinmu dan kamu fokus banget gitu tentang pesan dari batinnya itu. Ya kenapa kamu bisa rasakan ya karena kamu udah ada koneksi sama dia, terus ya intuisi kamu makin tajam. Jadi ya banyak sih momen-momen kamu nanti pengen menyendiri gitu, padahal di luar sana ada yang ngajak kamu jalan. Contoh kayak aku bilang, mungkin temanmu nyariin kamu, mau curhat lah, mau apalah, atau ya entah keluargamu, entah siapa, atau yang lain, pengen dapat perhatian kamu, tapi ya ketika kamu ngerasain sesek atau ada kontak batin dengan seseorang, ya udah saatnya kamu menyendiri. Jadi ya ada kan masanya happy-happy sama yang lain, tapi tiba-tiba kamu bisa sad-sad gitu ya, tiba-tiba mellow karena ada kontak batin sama si itu, Rudolfo itu ya. Rosalinda itu. Oke, aku lanjut. Nih kan masih ada yang punya koneksi strong ya, koneksi yang kuat, masih diizinkan semesta. Ya mungkin koneksi kalian ini apa ya, masih akan lanjut dan ini very soon ya, sebentar lagi. Ya mudah-mudahan sih Februari ada titik terangnya ya. Di Februari mungkin ada penyelesaiannya atau diberesin baik-baik gitu. Ini beberapa kalian ada yang udah nggak mau di koneksi ini lagi, tapi ternyata dianya masih mau. Gitu. Jadi kayak apa ya, kamunya ya bisa-bisa aja ngerasa udah males gitu, udah capek koneksi sama dia, tapi dianya di sana kayak berharap ada kesempatan lagi sama kamu, kayak pengen deket lagi. Nah beberapa kalian didatengin orang masa lalu. Ini ada mantanmu kah, mantan pasangan, mantan teman, mantan rekan kerja, rekan bisnis, rekan belajar atau apa gitu. Ini beberapa kalian ada yang punya perbedaan. Bisa aja dia tidak lebih dewasa dari kamu ya. Mungkin ini ada adik-adik gitu ya.
ada kakak, adik, om, tante, atau ya gitu. Tapi kalau nggak soal umur, ya tentang ini aja sih, karakter. Mungkin karakter dia itu belum dewasa gitu. Jadi kayak ada flirtingnya kah, ada main-mainnya, atau ya hadir itu dengan sikap yang rileks aja gitu. Kalau aku hadir, nggak usah banyak nuntut dulu. Yang penting kan aku silaturahmi. Yang penting aku komunikasi. Apa yang pernah terjadi ya udahlah, udah terjadi kan. Yang berlalu udah berlalu. Atau di sini ada yang ngerasa ya masa lalu udah berlalu gitu. Tapi ada yang sekedar kayak ngerilis energi toksik itu doang. Bukan berarti dia pergi dari hidup kamu. Kan ada orang yang ya memang sih di masa lalu tuh nggak enak, mungkin kamu ngerasa udah nggak mau lagi gitu ya dengan aku, tapi ya yang kamu buang itu cukuplah energi pahit-pahitnya yang pernah terjadi. Jangan buang aku. Aku masih pengen sama kamu. Nah, ada yang kayak gitu. Ini ada yang merasa ya udah yakin sama kamu, atau ya dia merasa ya udah paling aman, nyaman, mungkin udah paling enak sama kamu, paling teratur, paling makmur sama kamu. Nah, ada yang seperti itu. Oke? Sekarang aku kasih huruf angka tempat ya. Huruf angka sama tempat aku baca cepat ya. Ya. Ini bisa kaitan dia atau kamu. Ada huruf W, Z, G, S, ada V, ada Q, K, H, M, I, ada D, ada C, A, Y, E, ada N, F, ada R. Oke? Sekarang angkanya, oke aku baca. Ada 31, ada 11 ya, angka kembar. Ada mirror mungkin. Ada 10. Ada 18. Ada 28, ada 2, 25, 19, 16, 24. 24 ya. 8, terus 5. Ada 30, ada 17, ada 3, 29, 26, ada 4, ada 7, ada 13 ya. Oke, tempatnya bisa pernah ke tempat ini, pengen ke tempat ini, atau dekat daerah ini ya gitu. Beberapa kalian bisa dia bisa kamu kaitannya. Ada Indramayu, Bandung, Sidoarjo, Trenggalek, Eropa, Wonosobo, Australia, Palembang, Majalengka, Kalimantan, Jambi, Pekanbaru, Kupang, Klaten, Makassar, Banyumas, Gorontalo, Blitar, Afrika, Malaysia, Probolinggo, Cirebon, Turki, Hong Kong, Bekasi, India, Jogja, Jepang. Oke. Cianjur, Cilacap, Banyuwangi, Manado, dan
Malang. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok bisa password saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.